Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat, selamat datang dalam Business Talk untuk pagi hari ini tanggal 19 November 2020. Yang pasti nanti kita akan tergabung bersama dengan coach kesayangan kita ya. Kalau soal bisnis-bisnis ini beliau adalah ahlinya. Pastilah karena bisnis coach begitu ya. Kalau musik coach mungkin saya. Nah, untuk pagi hari ini kita juga disiarkan di Tulungagung, tepatnya di RGR Tulungagung FM 90,1, ada juga di Trenggalek, di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,3 yang ada di Nganjuk. Jadi untuk pagi hari ini panggilannya bukan sahabat suara Sidoarjo lagi ya, panggilannya sahabat Jawa Timur. Untuk temanya seperti yang saya katakan tadi, sangat pas ini momentumnya untuk kita bahas. Karena kemarin kita juga sempat mendengar yang namanya vaksinisasi dan lain-lain. Pasti nanti akan ada momentum untuk bisnis kembali normal. Nah, saat pandemi kemarin omsetnya turun, masuknya normal. Bagaimana? Haruskah ada momentum untuk menaikkan omset? Kita sahabat terlebih dahulu Coach Humphrey Rusli yang sudah tergabung di dalam Zoom. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk berpindah ya dari suarasidoarjo.id atau mungkin platform lainnya ke channel YouTube yang ada di Suara Sidoarjo Live juga untuk pagi hari ini. Selamat pagi Coach Humphrey. Pagi Mas Billy, selamat pagi. Baik, bagaimana Coach? Kabarnya Coach? 1 minggu ya, tapi saya sudah kangen ini. Oh. Betul sekali. Nah, ini pagi hari ini tadi saya juga melihat beberapa pedagang-pedagang juga sudah mulai aktif berjualan lagi begitu. Pedagangnya Ya, bukan pedagang makanan ya. Saya herannya tadi bukan pedagang makanan. Ini pedagang kaos ini Coach. Pedagang kaos sudah mulai jualan ini, tapi dengan konsep yang lebih modern begitu ya. Jadi ada banner, ada tendanya juga. Itu saya lihat di kawasan Jalan Haji Mas'ud ini, atau lebih tepatnya di depan Embutan Tular begitu. Ini sudah ada yang memiliki ide baru begitu ya, ditaruh di pinggir jalan dengan konsep seperti di dalam mall begitu. Ini mungkin idenya untuk menaikkan omset gitu, Coach. Baik, Benar. tapi ini kalau kita bicara soal pandemi sudah berbulan-bulan sih Coach ya. Nah, omset juga sebenarnya menjadi salah satu masalah sih. Nah, ini apa yang harus dilakukan pertama untuk memperbaiki omset oleh para pebisnis ini mungkin Coach? Ya, thank you Mas Billy. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Senang bisa ketemu lagi setiap minggu ya. Setiap minggu doakan kita istiqomah, konsisten. Betul, siap ini. Di dalam bisnis ya, bincang bisnis setiap Kamis pagi. Jadi kita punya omset ini sebetulnya dari awal pandemi sudah terdampak. Cuman kan terjadi pergerakan yang besar sekali setelah melewati kondisi jeda antara orang dulu biasa rutin ke toko kita, biasa rutin ke, terutama offline ya. Jadi saya bicarakan offline karena udah banyak sekali yang membicarakan online di pandemi ini karena kan anak emasnya kan online ya Mas Billy ya. Ketika pandemi jualannya online. Tapi kan yang offline juga mesti dibahas toh. Ya kita kan tidak bisa bicara online aja. Oke, jadi setelah jeda lama tidak belanja ke toko, tidak datang ke restoran, tidak datang ke depot kita, tidak datang ke mall, maka yang namanya habit belanja itu berubah, Mas Billy. Ya, habit belanja itu berubah, yaitu salah satunya lari ke online ya. Tapi yang offline-nya kan sebetulnya terdampak luar biasa sekali. Terdampak luar biasa sekali. Ya, usaha-usaha untuk memasarkan secara sosial media tentu ada ya, kita bahas itu di waktu lain. Tapi kita membahas sekarang yang offline, khusus yang offline. Nah, apa yang terjadi adalah omset daripada konsumen, pembelanjaan daripada konsumen itu yang biasanya rutin kan nggak ada, tapi yang paling berat adalah
kebiasaan mereka untuk belanja. Misalkan contoh, saya nggak nyebutin merek lah ya, ada sebuah kedai kopi yang warnanya hijau itu, yang dari Amerika, gerai internasional, itu dulu satu bulan minimal saya 3 kali ke sana lah, ya, seminggu sekali kadang-kadang. Jadi memang nggak rutin sih, tapi nggak semaniak orang-orang, tapi paling sebulan 2 sampai 3 kali ke sana. Betul. Sekarang saya sudah tidak menginjakkan kaki setengah tahun lebih, Mas Billy. Ya, Sudah saya ambil setengah tahun contoh saya sendiri aja. Iya, setengah tahun. Dari sejak bulan April itu, berarti 7 bulan. Kan sejak bulan April, sekarang bulan November sudah. Betul. Jadi saya terakhir kali ke sana itu bulan Maret. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 bulan. Ya, jadi saya sudah 7 bulan. Saya sendiri pakai contoh saya, tidak datang ke kedai kopi yang warna hijau itu sudah 7 bulan. Nah, apa yang terjadi adalah, katakanlah sekarang sudah terjadi new normal, yaitu orang boleh datang dengan protokol kesehatan, ya. Kan harapannya para konsumen ini kan datang lagi tuh, berbondong-bondong ke mall, berbondong-bondong ke toko Anda, walaupun dengan jarak yang harus dijaga, tapi kenyataannya tidak semanis itu, Mas Billy. Kenapa? Karena sudah hilang kebiasaannya. Sekarang saya mikir, mau nggak saya datang ke kedai kopi yang warna hijau itu? Kok malas ya, Mas Billy ya? Nggak usah lah, ya. Nah, ini adalah problem pertama, ya. Nah, tapi ini juga kesempatan, Mas Billy. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kedai kopi lain mengambil hati saya. Karena kalau dulu saya ini susah dialihkan hati saya karena sudah terpatri di benak saya. Kalau mau ngeteh, ngopi, nyenek, saya tidak minum kopi by the way. Saya ke sana minum teh dan snack sama cari wifi yang kencang, ya, sama kongko-kongko dengan teman-teman pebisnis, biasanya di kedai kopi hijau itu. Kalau mau kongko-kongko ya pasti ke sana. Sekarang karena benak saya itu tidak ada harus ke sana, maka saya itu terbuka pilihan. Ya, jadi seperti orang ini lagi cari pacar baru, Mas Billy. Betul. Konsumen kita sekarang semuanya lagi scanning gitu ya. Semua yang berhasil menarik dia akan dia tanggepin. Kalau dulu pra-pandemi, sebelum pandemi, saya tidak mudah digantikan, diselimurki atau ya, dirayu, karena saya sudah ada konsep, ya sudah kalau mau ke sana aja. Nah, sahabat Jadibur, kita sekarang bicara omset, tapi lebih tepatnya adalah kita harus bicara omset dari market customer yang tidak atau belum belanja ke kita sebelumnya. Ini kesempatan untuk menarik mereka. Nah, caranya bagaimana? Cara yang paling gampang adalah, cara yang paling sederhana adalah Anda harus membuat sebuah proposal baru kepada mereka. Ya, jadi ini kesalahan yang paling sering saya lihat, Mas Billy. Pra-pandemi dengan pasca-pandemi, bisnisnya itu nggak ada perubahan sama sekali. Padahal stuck ya berarti coach ya? Tetap stuck begitu ya? Betul ya. Maksudnya suasananya, kalau omsetnya bukan stuck lagi tapi hancur gitu ya, Mas Billy ya. Jadi suasananya nggak ada perubahan. Misalkan contoh, saya punya toko bajunya sebelum pandemi ya modelnya begitu. Kemudian setelah pasca pandemi, orang sudah boleh datang dengan protokol kesehatan, mereka tokonya ya begitu modelnya, tidak ada perubahan. Nah, ini bisa ketimbang saya, jadi tokonya secara fisik sama, kemudian penawarannya itu aja, kemudian dari sisi model baju ya 90% sama, kemudian kalau toko butik ya, kemudian promosi pelayanannya, programnya sama, kemudian hampir sama semua. Jadi ketika orang itu setelah boleh datang lagi ke toko, ke mall, segala macam, matanya itu tidak disurprisekan, tidak diberi kejutan untuk sesuatu yang menarik dan baru. Akibatnya orang merasa apa? Wah, sama aja lah. Ya kalau sama aja begini, karena habitnya, iya loh, pas benar-benar beda banget ya. Ketika sebelum pandemi, habit kita ini yang mengatur langkah kita. Ya, kalau mungkin Mas Billy punya warung langganan, depot langganan. Kalau ke sana, kalau mau mampir nggak pakai mikir, rasanya tangan kaki sepeda motor kita, mobil kita itu ya menggok-menggok sendiri, tiba-tiba ya ke sana. Gitu sampai ya. ada meme-nya begitu ya? Iya betul. Ya, sampai nggak ada seakan-akan nggak ada kesadaran karena otomatis ya manusia itu kan menolak habit. Tapi setelah dipecah dengan pandemi, habit itu hilang, Mas. Jadi kita kena tombol reset ya, kita kena tombol reset, di mana orang itu kembali ke kondisi tidak ada vendor, tidak ada supplier, tidak ada restoran favorit, semua netral. Nah, ini
terutama ya ini klien-klien saya, semuanya saya coach sudah beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir, itu benar-benar saya rombak, saya minta mereka merombak dengan kemampuan seadanya, dengan kemampuan dana, sembari kita memfokuskan penjualan ya, melalui online, melalui offline. Tapi dari hasil itu saya bilang jangan disimpan dulu uangnya, kita mesti melakukan sesuatu yang baru. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk launching atau grand launching ulang toko kita. Baik, betul sekali itu. Jadi konsepnya adalah apakah sahabat Jawa Timur, pebisnis di Jawa Timur ini sudah menggunakan konsep, hai saya relaunching toko saya. Nah, jadi saya bilang, mana ya Pak, cara paling gampang apa? Cara paling gampang konsepnya harus melakukan relaunching atau grand launching atau soft launching ulang toko kita. Promosikan launching itu. Jangan kita cuma bilang, kita kembali back to business 9 to 5, 9 sampai jam 5, kita open mulai besok hari Senin. Silakan datang, produknya sama. Alah ya semaput, gubrak gitu ya. Itu gak ada ininya, gak ada daya tarik sama sekali. Dan membosankan, Mas Billy. Ya, jadi nomor 1 adalah launching. Nah, berarti kita bicarakan ya. Teman-teman, sahabat Jawa Timur, ayo kita grand launching yuk. Toko-toko teman-teman, ya, bisnis-bisnis teman-teman, sahabat Jawa Timur, itu harus di grand launching kan. Betul. Itu pesan pertama yang harus disampaikan konsumen. Betul. Itu yang pertama, Mas Billy. Karena kalau saat ini juga kalau dipikir-pikir memang banyak yang terjebak dalam zona nyaman begitu ya Coach ya. Baik, ini nanti akan kita coba bahas lagi selanjutnya. Ini sangat menarik karena ada beberapa pesan yang juga ingin saya sampaikan ke Coach Humphrey tadi kalau bilang terkait dengan relaunching begitu ya. Tapi akan saya berikan kesempatan untuk beberapa pesan untuk hadir terlebih dahulu. Yang di Nganjuk, Trenggalek dan juga di Tulungagung, saya juga berikan kesempatan untuk sahabat memberikan pertanyaannya ke WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109 atau nanti telepon langsung juga boleh di 031 896 1514. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti untuk yang ingin berbagi beberapa komentar di kolom komentar YouTube juga saya berikan kesempatan ya. Untuk saat ini ada Siti Moisyah yang mengucapkan Alhamdulillah semangat pagi. Nanti kita akan lanjut kembali dalam program Business Talk. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sambutan webinar ada Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo. Narasumbernya ada Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, Kak Seto ini kita memanggilnya, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran, dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak didukung oleh Aston Sidoarjo City Hotels and Conference Center, 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, Vinivici Tupperware, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo, Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, Telkomsel terus bergerak maju. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis.
Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, Anda bisa mengikuti talk show bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 19 November 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang. Temanya pencatatan akta kelahiran bersama dengan Diarina Pujiastutik, SAMUM, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Esther Yudaningsi ya, selaku kasih kelahiran. Ada juga narasumber lainnya, Latifa Indra Dewi, selaku kasih inovasi pelayanan. Simak di live streaming YouTube di channel Suara Sidoarjo Live, Facebook Radio Suara Sidoarjo di LPPL Suara Sidoarjo, Twitter di @suarasidoarjo_fm, dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif 0318961514 atau WhatsApp di 08213264 109. Talkshow ini persembahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, bersama dengan saya Billy dan Coach Humphrey dalam program Business Talk. Yang tadi kita bahas sangat menarik ya. Tadi kan sudah saya bilang, ini pas momentumnya untuk kita bahas pada saat seperti ini. Saat rebranding, ternyata tadi beda sedikit ya. Kalau saya tadi mikirnya di awal justru kalau menaikkan omset ini rebranding. Tapi kalau dari Coach Humphrey ini lebih spesifik, relaunching brand. Baik, Coach Humphrey, ini kalau saya boleh cerita sedikit, tadi kalau Coach Humphrey bilangnya ini relaunching ya, rebrand launching atau apa tadi? Ya. Ini mungkin kalau Coach Humphrey nanti suatu saat main ke studio Suara Sidoarjo lagi juga akan terkejut begitu. Wah, luas. Studionya luas. Kita punya kesempatan untuk rebranding ya. Karena banyak narasumber yang via Zoom atau lain-lain, akhirnya kita rombak. Jadi nanti mungkin akan sedikit terkejut ini Coach Humphrey. Iya. Baik, kita lanjutkan Coach Humphrey. Nanti kita bahas mungkin kalau soal relaunching ya di studio kalau Coach Humphrey kesini ya. Siap. Ini momentum yang tepat, berarti memang saat ini dalam masa pandemi kita harus rebranding atau relaunching begitu ya? Yes, konsepnya sebetulnya paling gampangnya itu kan kita memberikan reminder, pengingat kepada konsumen kita untuk datang dan bertransaksi lagi dengan kita, gampangnya begitu ya.
Nah, tapi kalau kita tidak memberikan effort lebih, ya konsumen kita nggak terlalu harus ke sana, ke tempat yang sama kok sekarang ya. Kita sudah, apalagi sudah ada habit baru kan, habit belanja online. Jadi online ini juga sebetulnya menjadi interupsi yang besar sekali, interupsi kegiatan, interupsi habit belanja kita itu distract ya, disrupt itu bahasa lagi keren sekarang, disrupsi tentang cara kita belanja. Jadi konsumen-konsumen yang dulu loyal datang ke toko udah nggak perlu lagi datang ke toko. Nah, alasannya apa dong? Kalau kita mau tarik mereka ke toko harus ada alasan yang kuat. Salah satu yang paling gampang adalah bilang kepada para konsumen kita, terima kasih untuk kepercayaannya, kita dapat kesempatan untuk melakukan perombakan, perbaikan mutu, bla bla bla, kita akan beri launching. Silakan datang tanggal sekian, ada special treatment, ada special produk, ada special promosi, bla bla bla, yang akan membuat orang akan merasa memperhatikan atau minimal mempertimbangkan untuk, oh ini ada lagi loh, ini ada special treatment segala macam yang akan merubah cara kita berbelanja ya dengan sebelum pandemi. Intinya itu Mas. Tapi kan baru langkah awal itu. Ya. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah kita melakukan relaunching itu, kita harus membuat yang namanya special offer. Ya, special offer itu artinya dari produk-produk kita itu kita harus ada nilai-nilai tambah, misalkan produk baru. Kalau masakan depot berarti new menu, ya, ada menu baru. Kemudian kalau ada proses service baru, kita perlu ada membuat service baru. Misalkan dulu nggak ada delivery, sekarang kita ada delivery. Ya. Kemudian kita perlu membuat sebuah kemudahan baru. Misalkan dulu nggak bisa melakukan request, kita sekarang membuka kesempatan untuk request. Mungkin kita combine requestnya dengan online. Anda sebelum datang, Anda bisa request dulu mintanya apa. Misalkan menunya A, B, C. Ya, Anda bisa request dulu, Anda bisa indent dulu, Anda bisa reservasi dulu melalui online, melalui website atau melalui apps daripada toko itu. Kemudian kalau restoran, ya kemudian datang tinggal makan, gitu ya. Kemudian dikasih timing, gitu ya. Misalkan Anda ini ada apotek nih, apotek itu yang melakukan ini bagus banget ya. Jadi apotek itu paling males itu kan orang udah sakit, kemudian ke apotek mesti antri, gitu. Nah sekarang dia bilang apa? Nggak usah antri, Anda antrinya melalui daring. Antrinya melalui sosial media. Nah, setelah antri melalui sosial media, Anda dapat nomor secara elektronik, ya, dan diberitahu perkiraan Anda datang itu jam 11.30 sampai jam 11.45. Anda nunggunya cuma 5 menit. Baik. Nah, jadi ini kan membuat sebuah terobosan yang sifatnya itu bukan offline, tapi kombinasi online ke offline. Nah, dia bilang, selamat, thank you terima kasih untuk kepercayaannya, kita melakukan relaunching apotek kita dan kita menggunakan sistem baru sekarang, Anda bisa melakukan ABC. Nah, minimal orang akan merasakan, oh iya juga ya, aku udah usah antri ya. Dia bilang ya, kalau saya dulu antri, wah males lah ya, terutama racian-racian kan, repot kan, waduh antrinya lama itu kalau apotek. Ya kalau obat-obat over the counter atau OTC sih cepat, belinya paling vitamin, nah ya udahlah vitamin, malah malas beli kayak gitu ya, mendingan online lebih cepat. Tapi kalau beli racian segala macam, waduh nunggunya lama, nggak usah nunggu. Jadi telepon dulu, pasang apps, kemudian masuk ke apps. Kira-kira begitu Mas Billy. Jadi ada sebuah sensasi belanja yang baru, di mana orang itu mau datang mendapatkan creating new habit ya, menciptakan kebiasaan belanja baru, dan ini membuat sebuah kesempatan untuk tokonya itu diingat kembali, masuk ke dalam peta konsumen, benak konsumen ya, consumer mind map ya namanya. Jadi peta benaknya konsumen masuk lagi ke dalam benak saya. Oh ya udah kalau saya mau itu ke sana. Nah, menciptakan habit ini yang paling sulit. Omset itu muncul karena ada konsistensi konsumen yang kembali belanja. Nah, kalau omset cuma sesekali muncul, kemudian besoknya amblas lagi, ya itu bukan omset itu. Itu namanya ya hoki lah, ya hoki atau kesempatan sekali seumur hidup. Tapi kalau kita akan datang 2 kali begitu ya? Iya, sulit. Kalau kita nggak berhasil menciptakan habit kebiasaan daripada konsumen untuk belanja ke kita, omset itu nggak akan stabil. Kita akan sengsara itu. Nah, betul. Itu Mas Billy, kenapa kok para sahabat Jawa Timur perlu paham ini. Kita melakukan satu, relaunching. Kedua, kita harus mempunyai sebuah sistem baru, aturan main baru, new offer, new service, yang membuat mereka kemudian bilang, wah udah tak coba aja. Gitu kan? Saya coba aja. Nah, ini butuh komitmen,
ini butuh komitmen dari manajemen, nggak cuma sekedar dari sistem salesman-nya, bukan cuma sekedar tim, ya udah gimana caramu jualan supaya laris, nggak bisa begitu, ya. Karena ini harus dasarnya dulu diletakkan di paling bawah adalah manajemen dulu. Manajemennya oke nggak melakukan perubahan yang sifatnya fundamental seperti ini, ya kan harus ada kesiapan ya, mental maupun material ya. Nah, kalau nggak ada uangnya banyak bagaimana? Ya tidak apa-apa, ya kita launching secara sederhana aja. Tapi yang paling penting itu adalah tadi nomor 2 itu, setelah kita launching, apa nih yang baru? Apa nih yang belum pernah kita dapatkan sebelum pandemi? Gitu Mas Billy. Jadi ini yang jadi PR sebenarnya kalau sudah inovasi di online, offline-nya juga jangan dibiarkan ya, harus diperbaiki juga ini. Baik, saya coba berikan kesempatan ke Karin ya. Tadi sudah pencet-pencet tombol untuk bergabung bersama dengan kita. Sepertinya ada beberapa sahabat yang sudah menyampaikan pertanyaan ini. Rin? Iya, ini ada satu orang yang menyampaikan pendapatnya dari WhatsApp dengan Mbak Feby di Prambon, Trenggalek. Banyak sekali coach orang-orang yang melakukan cara yang salah dalam mengembalikan omset. Justru malah kebanyakan dari pedagang-pedagang online ini memasarkan dagangannya dengan cara mengganggu orang lain. Seperti contohnya kemarin ada di salah satu platform sosial media, seorang influencer memblokir hampir semua orang yang memasarkan usahanya di kolom komentar foto-foto yang terupload di sosial medianya. Tapi kalau dipikir lagi memang justru mengganggu. Saya aja yang bukan siapa-siapa merasa terganggu jika ada orang-orang yang melakukan hal itu terus-menerus. Kemudian ini yang kedua, ada satu Twitter dari Fakri. Oh, 2 berarti ya, Fakri, bukan satu ini. Iya. Selamat pagi Coach Hamri, saya mau bertanya. Kan ini saya berjualan produk F&B. Nah, kebanyakan usaha saya ini ramai jika saya memberikan promo. Dan ketika saya rasa pelanggan sudah mulai ramai, pelan-pelan saya tidak mengadakan promo lagi. Terus akhirnya usaha saya sepi. Dan ini kejadiannya berulang-ulang terus Coach. Padahal harga promosi yang ada pada produk saya ini tidak jauh nominalnya dari harga asli produk. Terus apa yang harus saya lakukan? Oke, baik. Ini mungkin bisa dijawab satu dulu Coach ya. Untuk pertanyaan tadi dari Feby. Oh, bukan pertanyaan itu, lebih ke pernyataan juga. Pernyataan. Ya jadi ya saya nanggepinya cuma satu lah ya, ya ada etika lah ya. Ada etika dalam berjualan ya, tentu harus dipatuhi etikanya. Ya teman-teman yang belum paham etika ya segera sadar itu ya begitu kan. Jangan nyepam di kolom komentar orang lah ya. Kita nyepam seperti itu nanti malah kita kena masalah. Oke, terus yang kedua, nah ini menarik nih, Pak Fikri ya. Fahri tadi. Fahri, sorry, wah ganti nama nih, wah bahaya nih. Fahri ya, Mas Fahri. Jadi gini ya, ini fenomena menarik ya. Saya sebuah statement ini saya ulang-ulang. Jadi yang namanya orang kaya itu suka diskon. Orang punya uang itu suka diskon ya. Orang yang miskin butuh diskon karena nggak punya duit. Jadi mau kaya mau miskin, diskon itu selalu menarik. Masalahnya cuma satu. Kalau Anda punya produk yang tidak value-nya tidak setinggi yang diharapkan konsumen, maka kalau tidak diskon mereka nggak beli. Nah tadi Mas Fahri bilang ada perbedaan antara harga diskon dengan harga standar itu sedikit sekali. Ini artinya apa? Masalahnya bukan di diskonnya Mas, tapi masalahnya di value produknya. Kan itu F&B ya, Mas Billy kalau nggak salah, Mas Fahri ya. Itu kan F&B. Nah, kalau produknya value-nya tidak menarik, maka konsumen itu akan merasa ya kalau ingat ya beli. Nah, masalahnya mereka hanya ingat kalau ada promo diskon. Karena memang diskon itu kan betul kan? Diskon itu kan menantang kan. Hai diskon, ayo sini mari sini mampir kan gitu. Silakan Kak, kalau gitu kan kalau di toko offline. Diskon itu seperti memanggil-manggil. Jadi sebetulnya bukan problem diskonnya. Memang diskonnya ini membantu kita untuk menarik konsumen, tapi esensi dari bisnisnya itu yang belum sehat, Mas Fahri. Kita tidak berhasil menjual value-nya. Coach berarti diskon salah? Bukan, saya nggak pernah anti diskon. Saya bilang taruhlah diskon pada tempatnya, yaitu sebagai treat atau mentraktir konsumen kita. Tapi orang itu harus mau ditraktir dulu karena paham dengan value-nya. Ya paling gampang gini lah, saya nggak suka jengkol. Mas Billy bilang, Coach tak traktir ya, jengkol. 1 piring penuh, free, makan, kurang saya tambah lagi. Loh, aku nggak suka jengkol kok. Jadi artinya apa? Dikasih diskon, ditraktir gratis pun, saya nggak mau.
karena value-nya tidak sesuai dengan saya. Oke. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya value itu? Ya kita harus memberikan sebuah edukasi kepada mereka. Nah, edukasi ini kan kalimat yang besar. Saya akan contoh gini lah, Mas Fakhri, boleh nggak Anda membuat sebuah produk F&B itu bandingkan dengan produk yang Anda anggap populer secara F&B. Katakanlah Anda jual ayam goreng, ya, Anda boleh kasih statement, ayam goreng saya ini lebih berkualitas, lebih enak, lebih gurih daripada ayam fried chicken apa BC, ya, gitu ya, yang terkenal. Anda boleh statement itu. Nah, walaupun tidak boleh terang-terangan menggunakan merek orang lain supaya tidak kena black campaign, tapi Anda mempunyai statement ini, Anda bisa ngomong sama konsumen Anda, Kak, mau coba ada ayam goreng saya lebih enak daripada itu, lebih besar, lebih bumbunya lebih meresap. Ini paling gampang. Ya, memang terkesan jamu nomor 1, apa sih? Kalau orang bilang itu, semua jual jamu ya nomor 1. Tapi tujuannya adalah bukan mempopulerkan Anda lebih enak, tapi Anda memberanikan diri untuk menyandingkan produk Anda dengan merek terkenal. Itu penting banget. Ya, saya bilang mental penjual ini kadang-kadang nggak berani bersanding. Sedangkan orang zaman sekarang mencari alternatif produk. Nah, konsumen itu mencari alternatif. Jadi kalau ada produk yang mengaku sebagai alternatif produk yang lebih mahal, walaupun Anda mungkin baru pemula, dia akan penasaran untuk mencoba. Dengan atau tanpa diskon. Lebih ada diskon, lebih menarik lagi. Ya. Tapi kalau orang itu tidak tahu bahwa memposisikan diri sebagai alternatif produk yang terkenal, maka orangnya nggak tertarik, kecuali ada diskon. Jadi moga-moga Mas Fakhri bisa ngerti poin saya. Jadilah alternatif. Gitu ya. Dan lebih baik kalau Anda bisa bilang, yang lain seperti ini, punya yang lain nggak bisa, saya bisa. Yang lain nggak enaknya di sini, Anda bilang saya enak. Bahkan kalau Anda bisa bilang, saya lagi mengimprove kualitas dari makanan tempat sebelah. Kira-kira begitu ya, tanpa sebutin nama mereknya supaya tidak black campaign ya. Betul. Anda berani nggak statement seperti itu? Nah, kalau Anda berani statement seperti itu, berarti you are in the wrong business. Anda di bisnis yang salah, karena bisnis-bisnis yang sifatnya adalah berhubungan dengan cita rasa, fashion, itu selamanya akan bersifat menantang status quo, men-challenge pemain utama, dan bersifat sebagai alternatif dari brand yang mainstream. Anda ini anti mainstreamnya. Ini kalau saya anggap sebagai pemula ya, startup ya, Anda ini anti mainstream. Klien-klien saya yang startup ya agak banyak sekarang ya, sudah memang kita batasin ya startup supaya mereka tidak terlalu banyak sekolah terus tapi tidak action gitu kan. Kebanyakan sekolah-sekolah sekarang startup semua seminar tentang startup terus tapi nggak action yang nggak dapat duit nanti ya. Jadi saya batasin yang belajar dengan saya bilang sama dia, Anda tuh startup itu cuma satu pesannya, jadilah alternatif dari produk mainstream. Pilih Anda ini alternatifnya siapa. Saya bilang, Mas pilih, saya ini alternatif dari produk ABC. Oh, wonten toh. Langsung kan dong. Oh iya. Kenapa? Daripada saya bilang, Mas pilih produk saya itu adalah produk MSCKM, merek saya. Apa itu? Gak ada yang tahu, Mas pilih. Ya, MSCKM itu apa? Ya, tapi kalau kita bilang, oh produk saya ini alternatif dari produk yang terkenal. Ya, supaya saya maunya ngomong tapi gak enak nanti ya. Tapi poinnya adalah you get my point. Kalau Anda bilang sebagai alternatif, orang itu langsung bilang, oh ya cepat, masuk tenan iso apa ora kowe, kira-kira gitu ya. Anda bisa apa, wah alternatifnya gitu, bener apa bisa apa enggak. Nah, maka Anda akan dapat perhatian instantly, langsung dapat perhatian. Betul. Gitu Mas Fakhri, caranya mikir seperti itu. Memang anti mainstream ini sangat diperlukan Coach ya. Ini ada cerita menarik yang kemarin sekitar 1 minggu lalu saya temui saat pulang dari studio lewat alun-alun Sidoarjo ini, sedikit ke timur mungkin. Ada satu toko jual pulsa listrik dan pulsa biasa. Ini yang kebetulan kemarin sempat rame. Tapi ramenya bukan karena untuk beli pulsanya ya. Ini kalau kemarin saya coba tanya teman saya karena kepengin ketemu orangnya. Karena dia memasang tulisan seperti ini Coach. Jual token listrik. Tapi yang menarik ada tulisan bahkan beli listrik saja beli tokennya di sini. Jadi orang berbondong-bondong untuk datang ini seperti apa sih orangnya sebenarnya, dan ternyata juga menambah value untuk branding dirinya sendiri begitu. Jadi harus benar-benar anti mainstream ya slogannya juga ini.
Saya ada satu contoh baru contoh yang udah lama nih, tapi saya ambil contoh ini kan relevan sekali dengan Pak Makri ya. Tadi berhubungan dengan omset ya. Jadi Alkisah ada sebuah salon barbershop gitu ya. Barbershop bukan salon ya. Cukur rambut. Cukur rambut ya, begitu loh. Ya, cukur rambut ya, tempat cukur rambut, usaha cukur rambut yang sedang berkompetisi dengan cukur rambut sebelahnya yang banding-bandingkan harga ya. Sebelahnya ini selalu nyebelin karena harga turunin ya dari 50 jadi 45, jadi 40. Ya turun terus ya. Wah, dia pikir sedangkan si kedai toko cukur rambut ini atau tempat salon cukur rambut ini tidak mau turun harga. Dia bingung sampai ke akhirnya dia bilang, wah kamu saya rebut semua market saya, ya konsumennya saya rebut semua, dia pasang harga cuma 25.000 mas. Ya, zaman sekarang cukur rambut hanya 25.000 mas. Oh buset, padahal itu bukan di bawah pohon loh ya, di bawah bener-bener tempatnya itu bagus, bukan cukur di bawah pohon. Wah 25.000, termasuk keramasnya, termasuk apanya. Ya, dan tempat cukur rambut sih Pak bilang, ya udah kalau kamu 25.000, aku tetap harga 55.000, harga asalnya 55.000. Loh, gimana bisa jalan? Ya dengan contoh yang sama tadi, jadilah alternatif. Gimana maksudnya? Dia pasang banner di depan. Kalau banner yang sebelah, tempat cukur potong rambut paling murah di kota ini, 25.000 saja. Gitu kan? Nah, dia pasang bannernya di sebelahnya adalah kami spesialis memperbaiki cukuran 25 ribuan. Nah, poinnya adalah ketika dia pasang banner seperti itu, ya kami spesialis memperbaiki hasil potongan 25 ribuan. Itu kan luar biasa. Betul. Ya, jadi konsepnya adalah Anda ini alternatif dari apa? Bayangin kalau Anda punya toko cukur rambut yang 25 ribuan, ada sebelahnya masa kami spesialis memperbaiki hasil potongan 25 ribuan. Dia tidak menyerang Anda kok. Dia hanya menyerang bahwa konsep 25 ribu itu absurd. Anda tidak akan mendapatkan pelayanan yang seharusnya, Anda akan dikecewakan, Anda akan dilukai secara kepercayaan Anda mempercayai. Makanya dia bilang, di sini kamu hasil 25 ribuan saya perbaiki di sini deh. Nah, ini kan sebetulnya permainan mental ya. Jadi kalau Anda memiliki mental yang sehat, Anda berpikir yang lurus, Anda akan menemukan jalan keluarnya. Itu kenapa kok saya itu kadang-kadang capek menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kok saya kasih tips supaya omsetnya bagus, saya kasih tips supaya penjualan saya jos. Sales tips apapun yang saya kasih, kalau mentalnya nggak benar, Mas, itu nggak jalan. Betul. Ya, nah, tempat cukur rambut kayak tadi itu yang di sini memperbaiki hasil cukuran 25 ribuan, itu yang mental yang bagus. Itu mentalnya benar-benar bagus. Dia melihat ada nggak masuk akal, kemudian dia menyampaikan sebagai alternatif jalan keluar. Kalau Anda masih waras, ya ini saya masih waras, kira-kira begitu ya. Kalau yang waras ikut saya, yang kalau nggak waras ikut sana boleh. Kan jadi alternatif. Betul, tanpa mengurangi harga, tanpa banting harga loh. Biar harganya tetap sama. Betul. Baik, ini Coach akan saya jeda terlebih dahulu ya. Ini lama-lama kok jadi sangat menarik ini. Saya juga bahkan punya satu contoh lagi begitu. Kita akan jeda terlebih dahulu, juga memberikan kesempatan mungkin untuk yang lain nanti bisa berbagi pertanyaan Coach ya. Untuk pagi hari ini sahabat yang ada di YouTube juga bertambah juga. Tadi sempat ada di 10 juga ya. Berarti sangat excited dengan perbincangan kita untuk pagi hari ini. Baik sahabat Jawa Timur, saat ini akan saya berikan beberapa kesempatan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya, juga beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, menjelang akhir tahun 2020 biasanya orang bicara soal kilas balik atau ngomong soal resolusi. Nah, Anda sudah punya resolusi belum? Kalau sudah, apa yang Anda impian? Semoga bisa terwujud ya. Kalau belum, bisa dicoba bikin resolusi. Karena resolusi adalah hal semacam doa. Bicara soal resolusi, Pegadaian mengadakan webinar resolusi emas di 61 kota Indonesia. Di antaranya Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, juga kota-kota yang lain. Dengan tema wujudkan resolusi dengan emas, webinar dilaksanakan pada Kamis 26 November 2020 jam 10 sampai jam setengah 12 siang. Narasumber webinar ada Jolen Marte Rotin Sulu, Putri Indonesia Lingkungan 2019. Dapatkan juga promo menarik kalau membuka tabungan emas atau cicilan emas lewat aplikasi Pegadaian Digital.
Untuk registrasi, follow Instagram @sahabatpegadaian atau link di bit.ly/resolusi SBY 2. Webinar ini gratis, sekali lagi gratis ya. Webinar wujudkan resolusi dengan emas bersama dari Pegadaian Sidoarjo mengatasi masalah tanpa masalah. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Waduh, alon-alon Taca, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kepolren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, Sevilan Tabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Sahabat, air minum pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kalau kita bicara soal menaikkan omset di masa-masa seperti ini pasti banyak yang nyeleneh begitu ya. Strateginya nyeleneh tapi terbukti ampuh begitu. Atau memang saat ini untuk menaikkan omset dibutuhkan trik-trik yang nyeleneh ya Coach ya? Iya, sebetulnya bukan nyeleneh lah ya. Kita kembali ke core kita bahwa manusia ini kan mau mendapatkan value. Mereka mendapatkan manfaat itu kan inti daripada bisnis. Tidak berarti harus sekedar diskon, tapi memberikan manfaat ini kan juga lebih luas dari cuma sekedar harga, yaitu fungsi ya. Misalkan orang sakit ke dokter, kenapa orang sakit ke dokter nggak berani nego dokternya ya? Karena memang mau sembuhnya lebih besar daripada harganya. Ya masa akan nego dokter, dok boleh nggak didiskon 50%? Kan nggak mungkin berani. Ya, bisa dituai tambah sakit, rasanya diganti tambah amsyong gitu ya. Nah, jadi orang ini kan selalu fokus kembalilah ke manfaat. Manusia itu membeli manfaat, membeli fungsi dari apa yang ada di benak mereka. Ya kita penuhilah benak kita. Jangan terlalu takut untuk kembali ke core kita. Kalau kita semakin takut, kita semakin hanya fokus ke harga. Kita ini jadi budak harga. Akhirnya yang konsumen juga nggak mau sama kita karena kita ini terlalu mementingkan harga, tapi mengorbankan value yang dibeli oleh konsumen. Manfaatnya nggak dapat. Intinya itu sih sebetulnya. Coach, ini juga ternyata baru saya buka YouTube, ini ada yang langsung bertanya nih Coach. Oh, YouTube ada ya? Iya, ini YouTube. Untuk yang WhatsApp tadi saya juga sempat dapat dari Karin, tapi coba saya baca dulu yang dari YouTube ya. Pagi Coach, dengan produk mirip, harga setara, strategi jualan seperti apa yang optimal? Saya pernah baca tentang strategi head to head dan differentiated. Ini maksudnya gimana ya? Head to head, ini apakah ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Coach Humphrey? Berani untuk menantang begitu? Ya, jadi produknya mirip, produknya sama ya, anggapnya sama lah ya, sekarang semua produk sama. Itu yang saya bilang, kita ini nggak fokus ke produk sebetulnya, kita ini fokus ke memberikan, kenapa sih kita perlu menjual produk ini ke konsumen? Jadi konsumen itu diuntungkan apa dengan adanya produk ini di pasar? Ya kalau produk itu sudah terlalu banyak yang punya, dan semua orang sudah menjawab, kita tidak memberikan manfaat lain selain produk itu berfungsi sebagai XYZ, ya tentu kita akan susah ya menjualnya kecuali kita paling murah. Ya karena apa? Karena sama dengan misalkan kalau orang bilang saya tadi ya tempat cukur rambut itu paling gampang kan. Cukur rambut ya begitu-begitu aja lah. Sampai kemudian cukur rambut itu memberikan nama baru, yaitu memberikan pesan baru. Di sini spesialis memperbaiki cukuran 25 ribuan. Itu artinya apa? Dia memberikan manfaat lain. Sama-sama cukur rambutnya, tapi dia spesial di mana? Ya, semua produk yang sama persis ya akan jatuhnya adalah efisiensi. Value yang tertinggi itu adalah manfaat.
Kalau manfaatnya sama semua, dia masuk ke value yang kedua, yaitu dari semua manfaat yang sama, harga yang paling rendah. Kan begitu. Manusia kan pikirnya gitu. Nah, jadi kalau produknya sama, manfaatnya sama, ya pasti kena hukum ini. Ini bukan konsumennya yang jelek sifatnya, tapi ya hukum bisnisnya memang seperti itu. Jika produk itu sama, manfaatnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, garansinya sama, semuanya sama, pertanyaannya, kenapa kok saya harus membeli lebih mahal dibandingkan yang lain? Kan begitu. Betul. Nah, berarti bagaimana strategi menjualnya? Ya jangan jual yang sama. Udah bisa kok pada saya sama. Oke, jangan jual servis yang sama. Saya servis sama. Bagaimana nih? Ya, jangan jual cerita yang sama. Cerita itu apa artinya? Bahwa Anda ini niatnya, spesialnya, kenapa Anda jual produk ini? Itu harus ada tujuan harus ada korelasi dengan memberikan solusi ke konsumen. Solusinya apa? Konsumennya apa? Ya kalau kita bilang, saya ini menjual produk A, tapi solusinya itu katakanlah untuk membuat orang dari gemuk menjadi kurus. Ya, obat pelangsing gitu ya, dari gemuk menjadi kurus. Maka fungsinya obat itu adalah menjadi gemuk jadi kurus. Sekarang kita harus beradu, apakah saya lebih cepat memberikan efek itu, ataukah saya lebih aman memberikan efek itu, ataukah saya lebih nyaman, nggak sakit memberikan efek itu. Jadi fungsinya sama, hasilnya kurus, tapi apakah lebih cepat, lebih aman? Kalau lebih cepat nggak bisa, apakah lebih aman? Lebih aman mungkin sama-sama amannya. Oke, apa lebih nyaman? Nah gitu ya. Nah, kalau sama-sama lebih nyamannya, apakah Anda secara personal itu lebih menyenangkan dari yang lain? Kita harus mencari fungsi kita mencari efek yang non-fungsional. Efek-efek itu yang harus kita jual. Ya, jadi ceritanya panjang ini. Saya aja hari ini sama kemarin ada workshop 2 hari tentang sales, ya bahasa ini sebetulnya. Ya, yang minggu lalu kita sharekan di Sora Sidoarjo ya. Jadi hari ini 2 hari ini full dengan teman-teman, kurang lebih sekitar orang 10 lebih itu. Nah, kita tidak bisa cuma sekedar menjual fungsi. Kalau kita menjual fungsi, ya hukumnya sama. Ya, dari sebuah fungsi yang sama, saya cari yang paling murah. Itu lumrah kok. Ya, tapi kalau ada garansinya, ada manfaat lain, ada ceritanya, ada testimonialnya, ada kenapa orang pilih belanja sama saya. Jadi barangnya sama, tapi kenapa orang pilih belanja sama saya? Tolong ceritakan. Why? Kan harus ada sisi lain selain produk itu. Ya, semoga menjawab. Itu ada pertanyaan lagi satu dari WhatsApp. Ternyata ini yang menanyakan sama dari WhatsApp dan YouTube, Dwi Fitriana. Mungkin tadi saat mengirimkan pertanyaan di WhatsApp tidak kunjung dibacakan, akhirnya beralih ke YouTube gitu ya. Iya. Baik, ini Bu Dwi Fitriana yang tadi menanyakan ini Coach. Dari WhatsApp dan juga kolom komentar YouTube ya, digabung menjadi satu. Semoga bisa terjawab Bu Dwi Fitriana atau Bu Dwi atau siapa ya panggilannya ya. Boleh. Ini mungkin karena waktu sudah kurang 2 menit, sekaligus closing statement ini Coach. Bagaimana solusinya jika semua cara sudah dilakukan tapi omsetnya masih stagnan? Ya, jadi kalau semua jalan dilakukan, sudah launching, sudah melakukan alternatif, sudah melakukan promosi, melakukan penambahan extra service segala macam, Anda masih stuck di situ. Berarti ada 2 kemungkinan. Satu yang saya katakan tadi ke Bu Dwi tadi, produk kita ini tidak lagi bisa berkembang karena sudah ada produk lain yang lebih unggul yang sudah menggantikan produk kita. Seperti contoh, apakah Mas Billy masih beli pita mesin ketik zaman sekarang? Tentu tidak. Ya tentu tidak, karena mesin ketiknya sudah nggak ada gitu ya. Ataupun kalau ada yang pakai cuma mungkin di kantor pos polisi yang nun jauh di sana di ujung gunung gitu ya. Nggak bisa. Artinya ada produk. Kemudian pertama produknya sudah tergantikan. Yang kedua, kita memasarkannya itu tidak benar. Jadi kita ini tidak memberikan cerita pesan yang benar kepada konsumen. Kita memberikan kesan itu cuman saya punya warung, saya punya toko, saya buka, orang datang silakan beli sendiri. Zaman sekarang produk itu banjir. Ya, zaman engkong saya produk itu langka. Jangan menggunakan konsep engkong saya, kakek saya, di mana ketika ada toko, buka toko pasti laris. Karena apa? Karena barang itu langka zaman dulu, Mas Billy. Sekarang barang itu banjir. Pembeli itu lebih sedikit daripada barangnya. Otomatis apa? Mereka akan memilih. Ya, jadi marketingnya keliru. Jadi nomor 1 adalah karena produknya sudah tergantikan. Yang kedua adalah karena marketing kita masih menggunakan marketing zaman dulu, nggak ada storytellingnya, nggak ada copywritingnya, nggak ada teasernya, nggak ada sharingnya, nggak ada edukasinya, ya nggak bakal jalan, Mas Billy.
Ya. Nah, gini aja teman-teman, kalau teman-teman mau tanya, Anda bisa DM ke IG saya. Ya, kalau memang saya lagi bisa senggang, saya balas di IG saya. Anda bisa cek di Humphrey_Rusli. Mas Billy, jadi itu IG saya, nama saya Humphrey_Rusli. Nanti bisa dibantu sama teman-teman di Sore Sidoarjo kalau mau tanya di IG saya. Kalau ada pertanyaan, silakan DM ke sana. Baik. Nah, semoga 1 jam ini berguna, Mas Billy. Tidak terasa 1 jam. Nanti kita ketemu di minggu depan. Baik, siap. Saya juga harus follow Instagramnya Coach Humphrey tadi. Bisa diulangi nih Coach. Instagramnya. Oh iya. Jadi nama saya follow dulu ini ya. Mungkin nanti sekaligus saya sharekan juga ini. HUMPHREY. Nama saya. Oke, jadi sudah ketemu ini Coach. Ya, betul. Ya, karena nama saya sesuai dengannya di Zoom ini ya. Nama saya di bawah itu _Rusli. Nanti bisa dibantu teman-teman kalau mau tanya, silakan DM ya. Ya DM aja nggak apa-apa kok. Ya. Nanti kalau saya saya minta izin kalau sempat baru saya balas. Kalau lagi training atau workshop ya kan nggak boleh saya balas. Baik, siap. Oke, kira-kira begitu. Jadi sampai ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat 1 jam ini. Jangan lupa bahwa bisnis itu harus kembali ke fundamentalnya, memberi value, bukan memberi harga. Itu beda ya. Value-nya harus lebih tinggi dari harganya. Semoga bermanfaat. Saya Humphrey Rusli dari Para Coaching Indonesia. Salam the next level. Baik, terima kasih Coach Humphrey Rusli dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Kita akan ketemu di minggu depan.